Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Din Rusda Arini yang sudah menjadi pengantar untuk eh, kegiatan sosialisasi di sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah hadir di Zoom sosialisasi untuk penyelenggara konferensi internasional. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kesibukan Tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Eh, pada sore hari ini sebenarnya tidak banyak yang mau disampaikan, tetapi hal yang tidak banyak itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan konferensi internasional, kualitas penyelenggaraan, kualitas laporan, dan juga kualitas pengadministrasian dalam penyelenggaraan konferensi internasional nanti. Harapan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimas, harapan-harapan UNS terhadap luaran-luaran yang akan diperoleh dari penyelenggaraan konferensi. Semoga sesuai dengan apa yang nanti menjadi harapan-harapannya UNS dan juga LPPM. Bapak Ibu yang kami hormati, pada sosialisasi di sore hari ini nanti ada 3 materi dan 3 narasumber. Yang pertama nanti ada materi tentang mekanisme pelaporan. Jadi mekanisme pelaporan khususnya luaran di laman Iris 1103 nanti akan disampaikan oleh Bapak Hanif Jamaludin selaku Kepala Unit Penjaminan Mutu P2M LPPM. Selanjutnya nanti ada materi tentang mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban keuangan dengan sistem Rainbows yang nanti disampaikan oleh Bapak Doni Setiawan. Dan selanjutnya nanti ada materi pelaporan perpajakan yang nanti disampaikan oleh Ibu Siti Khotimah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu mungkin 1 jam ke depan atau mungkin bisa kurang untuk proses penyampaian materi dan juga nanti bisa ada forum tanya jawab yang perlu disampaikan ke narasumber. Langsung saja untuk narasumber pertama Bapak Hanif Jamaludin PhD selaku Kepala Unit Penjaminan Mutu P2M LPPM. Waktu dan tempat dipersilakan pada Pak Hanif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Dimas selaku Sekretaris LPPM, juga Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Langsung aja nggih, kita akan, ada senior saya, Prof. Adi. Selamat siang. Kita langsung aja coba share Selamat screen. siang, Pak Nif. Nah, kita akan coba bicara strategi untuk luaran, karena beberapa luaran teman-teman ada yang memenuhi, ada yang masih ini. Jadi kita ini langsung intinya ke luaran ya, luaran publikasinya gitu nggih. Jadi ini kita akan coba sampaikan targetnya sekarang sedikit kita kurangi supaya teman-teman hasilnya bisa terpenuhi gitu nggih, dan strategi-strateginya. Sebelumnya di situ adalah 30, kita coba tahun ini kita turunkan yaitu 20 proceeding atau jurnal indeks Scopus. Berarti nanti kalau jurnalnya biasanya adalah yang spesial isu. Kalau proceedingnya sekarang kan beberapa itu memang agak dibatasi ya, jadi kita coba untuk kita turunkan sedikit, namun harapannya semua bisa tercapai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu dikerjakan. Jadi teman-teman biasanya ya tidak bisa tercapai target itu ada 2 hal. Satu, peserta yang UNS-nya yang kurang atau kualitasnya yang kurang, bagaimana saya kurang tahu. Jadi itu terkadang peserta yang UNS itu kurang dari, ini maaf, ini harusnya 20 bukan 25. Harusnya 20, kita nggak sampai 20 judul artikel, ada yang seperti itu. Ada juga yang kesulitan mencari luarannya atau publishernya ya. Jadi nanti kita coba sebelum konferensi ini kan sudah yang mulai satu jalan ya.
Terus ada juga yang sedang berjalan bulan ini, ada dua tiga conference. Jadi kita akan nanti Bapak Ibu bisa ngisi link ini supaya kita bisa monitor. Eh, Kira-kira kalau sudah dapat kontrak, kontraknya dari mana gitu. Kalau belum dapat kontrak diisi aja. Belum dapat nanti kalau ini kita bisa sarankan. Kita hanya sebatas memberi saran. Coba ke sini gitu ya. Sesuai dengan topiknya. Karena supaya luarannya itu bisa terkontrol lah ya, bisa tercapai. Terus kemudian yang perlu kita bulan Juli Juni apa Juli kemarin kita sudah sampaikan. Jadi sekarang kalau sudah dapat publishernya, mohon nanti dicek publishernya itu maunya proceeding atau yang jurnal. Kalau jurnal, pesennya minta guest editornya dari UNS. Supaya Bapak Ibu bisa ngatur salah satu panitia atau dua panitia menjadi guest editor. Jadi yang bisa ngatur alur conference, bisa ngatur apa yang dijadikan reviewer berapa dan ini berapa dan mohon dicek apa ininya kontraknya itu baik-baik. Mulai dari segi harga, jumlah artikelnya berapa yang bisa disubmit di situ, kemudian dia akan terindeks kemana gitu ya karena ada beberapa publisher dia nggak karena dia publisher besar dia punya banyak jurnal atau punya punya banyak apa tag gitu tidak bisa semua dimasukkan ke yang terindeks jadi kita harus cek mana kemana itu ya gitu ya terus kemudian dicek juga track recordnya berapa kali dia akan publishnya biasanya perlu waktu berapa lama contoh gini IEEE itu cukup bagus gitu ya. Namun kalau kita publish di situ biasanya citasinya akan cepat karena banyak yang akses gitu ya. Namun di situ juga sama sangat ketat untuk mensortir kalau nggak punya elektro atau komputer dia akan langsung ngedrop artikelnya gitu ya. Kemudian ada juga yang scientific.net atau Transtech Publishing. Itu dia punya banyak rumah, punya banyak jurnal, punya banyak textbook gitu kan. Nah, kalau masuk ke sana, kadang kita ditawarinya ini, gitu kan. Atau dia kadang nggak mau menawari nama jurnalnya, karena dia akan melihat artikel dari luaran kita bagus apa tidak. Itu pengalaman yang kita lihat. Nah, kalau kita mentok di situ, lebih baik menyebar jaring ke spesial isu yang jurnal. Jadi banyak ada beberapa jurnal gitu ya kerjasama. Jadi kita ajak kerjasama. Cari aja jurnal-jurnal yang di Eropa Timur atau di mana itu di ya sekitar Eropa Timur atau Timur Tengah juga ada gitu yang white itu juga cukup bagus. Namun dia akan punya syarat biasanya harus 3 bulan sebelum conference harus ada kontrak apa dia akan ngecek artikel apa akan ngecek terlebih dahulu website kita. Jadi itu yang perlu kita kerjakan ya. Jadi makanya dari itu kita ingin tahu sejauh ini sampai hari ini. Ya saya harapkan besok pagi ya Bapak Ibu bisa mengisi link yang tadi saya nanti kita kasih lagi linknya supaya kita bisa monitor oh, kira-kira nanti akan publishnya ke sini. Gitu. Nah terus ke publishernya nanti bisa terindeks kompos apa enggak. Jadi kita bisa apa mitigasi dari awal kekurangannya. Kemudian ini contoh-contoh ini jarang kita jarang kerjasama sama ini di ini bukan harus mengharuskan sini bukan hanya kasih contoh aja ini yang proceeding bisa ke situ gitu. Kalau yang IOP atau AIP itu kan sudah banyak teman-teman ada tahu ya. Jadi walaupun sekarang agak susah namun ini ada gambaran lain bisa ke sini kalau conference gitu nih. Kemudian kalau yang jurnal tadi Pak Dimas sudah ada, kita sudah pernah juga ke The Greater tadi, Open Engineering yang topiknya engineering, itu juga kita sedikit leluasa karena kita bisa menjadi editornya di sana. Dan itu juga bisa tambah pengalaman. Kalau track record kita bagus jadi editor di situ, nanti kita akan dijadikan editor permanen di sana. Bisa dikontrak 2 tahun untuk jadi editor di jurnal itu. Jadi ini bisa untuk meningkatkan reputasi kita di kancah perjurnalan internasional. Oke, kemudian target luaran untuk progresnya harapannya ya dalam minggu-minggu ini atau bulan ini pada ngisi link ini, oke. Jadi supaya teman-teman kita bisa di LPM bisa monitor, oh kira-kira ini kesulitannya apa toh, gitu ya. Dari tiap penyelenggara conference nanti bisa kita lihat sewaktu-waktu. Kemudian untuk progresnya, nanti kalau sudah selesai conference-nya, untuk luaran ini mohon untuk selalu update di
seperti progres penelitian nanti di submit luaran, misalkan Bapak Ibu punya 30 artikel gitu atau 20 artikel, lebih baik gitu itu satu. Namun kalau tidak bisa satu-satu ya udahlah gelondongan, namun dijelas ini yang masuk ke jurnal ini. Nanti kita bisa cek link Scopusnya, dikasih aja link Scopusnya, bisa ngecek satu persatu dari hasil luaran apa konferensi ini. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pemicu Bapak Ibu semua supaya bisa bersemangat gitu. Ya, begitu itu yang bisa untuk apa menjadi kita ya bisa saling berkolaborasi supaya targetnya itu bisa terpenuhi. Kita hanya membantu ya, apa monitor ya, bantu monitor. Tidak mengarahkan harus jurnal ini tidak. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu punya ini ide yang lain, ini contoh pengalaman yang telah kami kerjakan. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Pak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu presentasi singkat dari Pak Anif Jamalin kaitannya sama luaran yang ditargetkan. Monggo silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu penyelenggara konferensi yang sudah maupun yang belum. Ini silakan Bapak Ibu, misal ada pertanyaan langsung saja karena ini Pak Anif nampaknya disambit dengan kegiatan yang lain, diselesaikan untuk sesinya Pak Anif ini. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. langsung saja Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof, Bapak Ibu dalam sudah seminar ini. Izin untuk menanyakan terkait Pak, special issues tadi untuk jurnal luaran kan crossing kami memang sudah ditanyakan sesuai dengan konferensi sudah itu untuk karena sosial sosum itu kami akan ke Atlantis Press begitu karena kan belum Scopus ya. Tapi di satu sisi untuk target yang luaran Scopus tadi kami ingin manfaatkan jalur special issue. Pertanyaan kami di sini, apakah kemudian yang menjadi prioritas tadi kalau misalnya diusahakan bisa menjadi guest editor begitu jadi ketika dengan Pak Anif tadi itu semisal kemudian kita tidak bisa memastikan satu special issue itu memadai sebagian besar terus nanti dicicil gitu apa boleh Pak? Maksudnya tidak dalam satu volume yang sama atau dalam satu nomor terbitan yang sama di special issue-nya begitu. Matur nuwun Pak. Tasih mute Pak. Matur nuwun Pak Galan atas pertanyaannya. Biasanya kalau kita spesial isu itu nanti munculnya seperti ini. Sebentar. Saya carikan dulu ya. Oke. Nah, ini yang seperti yang jadi dia akan nuliskan di jurnalnya yang spesial isu yang mana. Nah, ini. Jadi berarti konferensi kita nanti akan masuk ke spesial isu ini gitu. Jadi nanti konferensi kita itu akan dimuat di tempatnya dia call for paper juga untuk orang lain juga bisa ngisi tidak hanya yang apa di tempat kita. Jadi dia akan membantu promosiin juga malah. Jadi membantu promosiin konferensi kita. Itu sih. Nah, namun kan biasanya ini banyak dia menawarkan supaya enak bantu mengarrange. Jadi kadang dia ya udah kamu satu atau kamu dua orang gitu kan. Kadang kan di dalam editornya kan ada banyak. Nanti kita dikasih kesempatan dua orang untuk jadi editor di situ. Seperti itu. Jadi nanti biasanya langsung satu conference satu bundle isinya satu bundle di situ Pak. Dia nggak mungkin dipisah-pisah. Kecuali kalau yang transtech misalkan ya.
Nah, kalau yang scientific.net itu karena di kontrak dia sudah mengatakan bahwa artikel yang di tempatmu nanti akan kita kelompokkan sesuai judulnya. Nah, ini contoh publishernya. Jadi publisher ini dia punya banyak sub gitu ya. Tidak semua ini terindeks Scopus, tergantung bidangnya. Misalkan kayak gini, Advanced Material Risk AMR gitu kan. Dulu terindeks, sekarang enggak di DF gitu kan. Nah, dia akan ngasih isu kayak gini. Nah, bisa jadi artikel kita nanti gabung sama tempat lain tuh bisa memungkinkan ke situ. Nah, makanya kita bisa apa ya nego sama, makanya kalau teman-teman sudah ngisi link itu nanti kita bisa bantu untuk pelajari kontrak sama link artikelnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngasih data ke kita nanti dari LPPN akan coba melakukan membantu ngecek ya ini kira-kira nanti akan bagaimana eh, apa tindak lanjutnya gitu kan. Dari sana apakah langsung semua, kadang kita tuh nggak bisa milih. Saya misalkan kalau kita udah tahu ya misalkan camp ini Scopus, yang mana ini enggak gitu. Kita mau yang ini aja. Kadang dia nggak memperbolehkan. Ada yang publisher kayak gitu. Ada yang kayak gini dia semua oke, bisa. Namun maksimal segini dia di kontrak udah dituliskan. Hanya segini, tidak boleh lebih. Dan kualitasnya seperti ini dia udah ngasih tahu apa di kontrak ada dikasih tahu syarat-syaratnya harus seperti ini gitu. Itu yang perlu kita ini kan. Jadi kalau mau nyarinya yang jurnal-jurnal Q3 gitu ya atau Q4 nanti kita coba bisa nggak gitu kan topik kita masuk apa tidak tadi atau di Malaysia itu kan juga banyak itu jurnal-jurnal apa ya eh, Ada jurnal ini Pak, jurnal communication di UKM, ya nanti di situ komunikasi. kan bisa nggak kita apa kita joinan untuk apa spesial isu nanti saya apa Oke. yang penting tanya aja syaratnya apa. Terus berapa artikel, biasa kadang dia minta negaranya yang ini dari negara-negara ini, gitu kan. Nah, itu kita bisa, kan ini social science. Nah, ini kan ada, kita langsung kontak aja, misalkan ini finance atau library linguistik atau UM legal gitu kan. Media and communication, misalkan mau Q3 atau planning atau yang umum nih kan Malaysian Journal Communication Q3 ini dicek aja harus dikontak itunya untuk kolaborasi Oke. gitu aja. Siap, Itu siap. pertama harus buka omongan dulu kalau kita terus website kita juga dibenerin artikel apa nanti adalah dari luaran dari apa website konferensi ini gitu supaya dia Oke. juga yakin kamu nih siapa toh gitu. Itu sih Ya. pengalaman kami gitu. Oke. Saya kembalikan. Siap, matur nuwun Pak Hanif. Karena kemarin juga kami begitu Pak pemahamannya kan saya sama, jadi ngontak jurnal, terus diberi kuota 10 gitu misalnya. Lah terus yang lain kan mungkin dicicil di jurnal yang lain atau di biasa. Tapi kalau tadi itu yang di Reuters tadi menarik sebenarnya, mungkin akan kami coba gitu. Yang isi data dulu. Matur nuwun Pak. Bapak Ibu mungkin ada yang lain yang kaitannya sama luaran atau pelaporan di penyelenggaraan konferensi internasional. Mungkin saya ada pertanyaan Ya, silakan Pak Mustaq. nih. Selamat siang semuanya, atur suwun kesempatannya, Bapak Ibu. Nah ini Pak Hanif mungkin juga apa namanya banyak permasalahan luaran ya tentunya karena kami kemarin eh, berusaha ya, artinya sudah menghubungi beberapa publisher, tapi kenyataannya akhirnya ada yang ditolak gitu ya. Kemarin kita dari E3S ya untuk proceeding sih sebenarnya itu udah untuk proceeding Scopus gitu. Tapi akhirnya kita malah diajukan ke Matek gitu. Karena tapi ternyata kami juga mengecek bahwa ternyata Matek kan sudah kita tahu bahwa kita tidak fokus lagi gitu ya. Nah kita secara itu gimana ya? Artinya pengalaman kami ya sebelumnya itu apakah apa namanya kita kan sudah membuat websitenya gitu. Kalau kami dulu di AIP itu ditolak gara-gara internasional komitinya itu tidak dimasukkan di dalam web gitu.
Nah, pertanyaannya adalah apakah sangat apa namanya publisher itu sampai melihat ke sisi situ gitu loh. Apakah sehingga kami kemarin waktu mengajukan ke E3S itu kok bisa ditolak? Ya, saya kira cukup. Jadi pertanyaannya coba submit ulang gitu Bapak atau bagaimana rencananya? Rencananya ini mungkin kami akan submit ulang dan mungkin mencoba yang lain gitu. Ya, kalau bisa jadi kan alternatifnya submit ulang. Kalau mau mencoba yang lain ya sama ya ngoleksi jurnal-jurnal itu. Biasanya nih timnya Bu Maria Ulfa itu banyak ngoleksi jurnal-jurnal juga itu. Oke. Dia sering Rasayan atau mana kan untuk nambah koleksi Pak gitu. Iya, iya. Dan cari yang harga kan rate-nya yang penting masih masuk ke teman gitu ya. Iya, Dan ya, karena kalau kita rate-nya terlalu ya banyak juga yang nawari tapi rate-nya tinggi kan juga kita nggak masuk juga. iya, iya, itu Kayak karena apa ya? ya, Elsevier itu kalau nyebut harga dia kan langsung mintanya per artikel 2.000 langsung tinggal ngomongnya iya, seenaknya gitu kan. Jadi sebenarnya nggak masuk akal gitu. Dia jualan iya, banget ya. Ya nggak usah lah kalau yang kayak gitu. Jadi kita coba yang reasonable untuk teman-teman ya. Gitu. iya, 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 Oke. iya. Cukup nggih. Ada yang mungkin terakhir 3 penanya. Tidak ada. Iya. Kalau ini Pak, saya tanya Pak. Kalau kemarin di tahun kemarin hambatan pelaporannya apa nih Pak setelah diidentifikasi penjaminan Oke. mutu Pak? Ye. Karena yang di tahun sebelumnya itu banyak pada belum ngirim laporan secara utuh ya, Mas. Kalau yang biasa yang sudah menyelenggarakan itu sukses sektorinya yang sering kita bisa ini dari timnya Prof Adi, terus kemudian konferennya yang dari Fisika MIPA itu yang bisa sesuai target sama konferennya dari grupnya Tebet yang dari teknik mesin itu yang nilai apa itunya cukup bagus ya bisa di atas rata-rata baik dari jumlah apa peserta yang UNS-nya maupun apa luarannya karena dia banyak ininya ya timnya juga kerja bareng gitu loh sepertinya seperti itu mungkin ini ada Prof Adi bisa sambil bercerita Prof Adi atau monggo. Terima kasih Pak Anip. Saya menambahkan aja untuk luaran ya. Kadang Bapak Ibu mungkin tidak telaten kalau misalnya menghasilkan luaran 50 terus minta upload satu begitu ya, itu kan lama. Nah, yang saya lakukan dulu itu saya rekap 50 judul itu lengkap dengan linknya, karena itu kan satu publisher begitu ya, sehingga sebetulnya memberikan link untuk satu volume itu nanti akan bisa mengakses untuk apa seluruh artikel yang ada di situ begitu. Sehingga barangkali nanti model laporannya seperti itu. Jadi yang diupload itu berupa kapan begitu, syukur dilengkapi dengan capture dari dari webnya begitu. Nah, sehingga kita sekali upload begitu sudah dapat data yang banyak gitu Pak Anip. Itu untuk lebih meringkas pelaporan gitu. Nah, kalau untuk publisher selama ini untuk seminar yang kami kerjakan itu dengan IOP ya, IOPES publishernya itu tahun kemarin kebetulan tim kami tidak mengajukan hibah ini, absen tahun kemarin sehingga tahun ini mengajukan lagi dan ini sedang program untuk kontrak dengan
publisher gitu. Kalau dengan publisher IOP itu tidak ada batasan papernya, hanya rekomendasi minimal 10 gitu ya, maksimalnya tidak diminta, dan itu juga tidak ada dalam kontrak ya, harus berapa begitu kontrak dengan publisher. Hanya mungkin informasi perkiraan pernya nanti berapa, itu berguna bagi publisher itu untuk menghitung nanti apa volume yang diterbitkan akan segede apa begitu. Jadi itu tidak akan muncul di dalam kontraknya dengan publisher gitu. Mungkin itu Pak Anip tambahan dari saya. Matur nuwun Prof. Hadi sudah diberikan banyak masukan ya untuk sukses story teman-teman semua. Ini dari timnya teknik mesin atau Bu yang lain? Bu Yoven, tim FMIPA biasanya juga kecapai itu target tahun sebelumnya. Ada yang mau disampaikan boleh untuk motivasi teman-teman yang lain. Halo, Ini ada Pak. ada lagi? Nggih. Kalau mboten wonten matur nuwun nggih, monggo saya kembalikan ke Pak Dian. Ya. Sepertinya sudah. Ini tinggal eksekusi nanti kalau udah masuk ke kita coba arahkan. matur nuwun, Pak Ininya. Anip. Nggih Bu Yoven, monggo. Siap Prof. Prof Yoven, sukses story-nya sudah menyelenggarakan sebelumnya. Bisa disampaikan dapat kontrak IP atau AIP, AIP. Yang kapan Pak Anip? Yang Ya. jenengan 2 tahun lalu kan juga tercapai kan targetnya, Oh maksudnya. ya, yang Sudah 2 tahun ya, yang ya. rupiah ya. 2 Nggih. tahun lalu tercapai di tahun kemarin yang tempat uji sedikit ada masalah. Kalau tidak segera merespon itu nanti bisa dengan sana dihentikan atau gimana. Itu mungkin sedikit pengalaman, kalau itu lebih jelasnya mungkin Pak Budi Purnama yang tahu. Cuman Oke. Cuman itu tadi dari penjelasan Pak Dimas kalau nggak salah dan Pak Anip juga, jumlahnya sekarang diturunkan ya Pak. Nggih, 20 Ibu. Tapi Supaya harus bisa sampai semua. tapi harus Nggih. Scopus semua. Ya. Nggak, karena kadang-kadang begitu kita sudah submit terus ternyata discontinue. Seperti mungkin Pak Anip tahu yang kejadiannya Ya. yang Scientific.net. Nggih, scientific.net. Scientific.net itu kan akhirnya kok ternyata tidak Scopus gitu kan. Kemudian saya masukkan di Itu situ juga lah. makanya kita minta apa ya, di progres itu ditampilkan supaya kita bisa mitigasi dari awal di kontraknya kalau teman-teman nanti kebingungan. Kan kita minta ngeling progres tuh, jadi bulan ini kita bisa monitor ketercapaiannya, bisa kita ini kan gitu Bu. Itu mungkin dari saya Pak Ib dan Pak Dimas. Oke, matur nuwun. Monggo Pak Dian kita Sama-sama. kembalikan. Terima kasih Pak Anif dan sukses story dari Prof. Adi dan Prof. Juventina. Untuk forum Pak Anif dicukupkan ya. Kita berlanjut ke materi selanjutnya kaitannya dengan mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban keuangan. Nanti pada sore hari ini akan disampaikan oleh Pak Doni Setiawan, Eskom, Jabatan Subkoordinator Subbagian Penatausahaan Penerimaan Pengeluaran dan Pinjaman Keuangan Keuangan UNS, Keuangan Pusat ya. Kepada Pak Doni Setiawan dipersilahkan. Terima kasih Mas Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak PLT Sekretaris LPPN, Bapak Dr. Dimas, kemudian yang terhormat Bapak Anif Jamaluddin, dan juga Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sebagai pelaku kegiatan konferensi internasional. Nyun izin di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sedikit materi kaitannya sharing terkait dengan teknis-teknis yang perlu dipersiapkan eh, dalam rangka penyelesaian pertanggungjawaban atau SPJ untuk kegiatan konferensi internasional. Nanti setelah eh, yang saya sampaikan, ini kira-kira mungkin hanya sekitar 10 menit, nanti juga akan ditambah juga dari subpajak yang akan disampaikan oleh Mbak Siti Khotimah. Kemudian juga nanti kalau terkait teknis ada Ibu Sri Lestari sebagai bendahara pengeluaran yang selama ini lebih apa nggih, lebih terlibat langsung dalam terkait SPJ di eh, kegiatan konferensi internasional. Oke, Bapak Ibu izin sharing screen. Oke, oke. Terkait sore ini pertanggungjawaban penyelenggaraan konferensi internasional. Baik, yang pertama, kalau kita bicara tentang pencairan anggaran, mekanisme awal adalah tentu adalah penganggaran. Maka Bapak Ibu sebagai pelaku kegiatan konferensi internasional haruslah sejak awal mempersiapkan apa nih, RAP atau rencana belanja ke bagian perencanaan agar nanti bisa muncul memo cairnya. Nah, memo cair ini nanti apabila telah terbit yang akan menjadi dasar bagi kami di bagian keuangan ketika proses pencairan pembayaran. Nanti kita mengacu pada pos-pos yang sudah dianggarkan, entah itu untuk honorarium atau perjalanan dinas atau yang lain, itu mengacu kepada memo cair yang sudah terbit dan juga nominal-nominal maksimal yang bisa dicairkan untuk tiap masing-masing pos. Nanti dari memo cair itu juga akan diketahui nanti informasi nanti SPJ-nya ini akan masuk ke anggarannya siapa. Kalau yang konferensi internasional mungkin nanti akan bagian besar masuk ke RKAT LPPN gitu. Tapi ada juga misalnya untuk kegiatan lain yang masuk ke sumber dana BPPTNBH atau DAPT atau apa, itu nanti semua akan informasi tersebut akan muncul melalui memo cair. Nah, kaitannya nanti adalah dengan format SPC yang harus Bapak Ibu persiapkan karena nanti ada informasi BPP, KPA-nya siapa, kemudian DPK-nya siapa, itu nanti mengacu kepada informasi yang ada di memo cair. Lalu kemudian setelah muncul memo cair, nanti Bapak Ibu bisa mengajukan panjar kerja kegiatan atau uang muka. Jikalau memang nanti ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pendanaan di awal, misalnya untuk pembayaran tiket atau akomodasi penginapan yang membutuhkan uang muka, selama memo cairnya sudah muncul nanti bisa mengajukan PK ke kami di bagian keuangan. Kemudian atas dasar itu pula maka memo cair ini menjadi dasar dan setiap perubahan-perubahan yang muncul ketika pelaksanaan teknis real di lapangan harus juga diawali dengan perubahan memo cair. Karena nanti kalau digeser pagu, tentu memo cairnya juga harus ikut dirubah dulu. Baik, selanjutnya terkait secara teknis tentang kegiatan konferensi internasional yang umumnya menjadi belanja untuk kegiatan konferensi internasional adalah honorarium, lalu ada SPPD, kemudian akomodasi penginapan, kemudian hosting, lalu kadang-kadang ada PHP dan lain sebagainya. Nah, lebih teknis terkait dengan honorarium yang sering muncul adalah pembayaran untuk honorarium narasumber.
baik itu untuk konferensi. Kalau dari konferensi internasional berarti narasumber dari luar negeri. Kemudian juga ada moderator, kemudian juga ada panitia non UNS. Yang kesemuanya ini sebenarnya sudah ada di SBM UNS, sudah bisa kita ikuti rambu-rambu yang terdapat di situ. Untuk kelengkapan masing-masing, ya, itu secara umum saya sampaikan kita membutuhkan undangan, kemudian rundown acara, kemudian surat tugas untuk narasumber dalam hal ini biasanya yang mengeluarkan dari LPPM. Ya. Kemudian juga ada sebagai bukti pelaksanaan ada daftar hadir, kemudian ada foto kegiatan atau dokumentasi. Dan juga seringkali juga dilengkapi dengan surat kesediaan sebagai narasumber dari narasumber yang bersangkutan atau kadang juga ada kurikulum vitae dari narasumber tersebut. Nah ini saya tampilkan sedikit tentang dasar untuk pembayaran narasumber, honorarium narasumber yang seringkali digunakan untuk dasar untuk narasumber konferensi internasional adalah sebagai praktisi atau pakar atau profesional yang honor per jamnya itu nominal maksimalnya adalah Rp2.550.000 per jam. Kemudian ini ada di peraturan rektor tentang kelengkapan untuk honorarium narasumber bahwa acara luar UNS seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada undangan, ada surat tugas, ada rundown, ada daftar hadir. Kemudian untuk bukti penerimaannya nanti ada daftar penerimaan atau kwitansi dan juga SPBY. Nanti ini kaitannya dengan format kwitansi yang harus dipersiapkan. Selain itu juga biasanya nanti kita membutuhkan info untuk pengisian pajak itu membutuhkan fotokopi paspor atau kalau memang tidak ada beberapa yang tidak memberikan fotokopi paspor nanti bisa diminta untuk nomor paspornya dan tanggal lahir dari narasumber yang bersangkutan. Baik yang kegiatan berikutnya untuk belanja konferensi internasional adalah SPPD atau penggantian tiket. Hal ini sebenarnya juga sudah diatur di SBM Universitas 11 Maret. Ada satuan biaya kegiatan internasionalisasi, di mana di situ ditetapkan bahwa tiket, kemudian akomodasi, kemudian hosting, dan juga biaya transfer honor itu sudah ada rambu-rambunya. Untuk tiket sendiri, ya itu kita menggunakan tiket kelas ekonomi dengan bukti yang harus dilampirkan adalah boarding pass asli atau kalau yang sekarang ini bisa boarding pass via elektronik. Namun tidak semuanya kadangkala ada yang nilainya itu mempertimbangkan pagu anggaran. Jadi maka kalau ada dalam realnya tiket yang kemudian dieksekusikan oleh narasumber itu lebih besar daripada pagu anggaran yang sudah disiapkan, biasanya memang sifatnya hanya sebatas bantuan tiket ya dengan nilai maksimal yang ditentukan di memo cair. Artinya tidak bisa kita cover sebelumnya, kadang-kala untuk kasus-kasus tertentu. Kemudian terkait akomodasi penginapan, ini juga at cost tadi dengan nilai maksimal per hari itu Rp2 juta untuk penginapan bagi narasumber asing. Dan itu toleransi penginapan dalam rangka kegiatan tersebut masing-masing H-1 dan H+1 dari hari pelaksanaan. Itu bisa di-cover untuk pertanggungjawabannya. Kalau terkait tiket tadi tidak harus kadang kita tidak bisa mengatur narasumber untuk datang pada saat hari atau pelaksanaan kegiatan. Nah, yang bisa kita cover nanti terkait dengan penginapannya. Jadi maksimal
H-1 sampai H+1. Kalau ada yang di luar itu yang sewu itu apa nggih tidak bisa kita cover. Penginapan-penginapan yang di luar tanggal-tanggal kegiatan di luar H-1 dan H+1. Baik, kemudian untuk belanja berikutnya ini terkait dengan hosting atau apa nggih, penjamuan tamu. Itu nilai maksimumnya untuk setiap satu kegiatan konferensi itu diperkenankan sebanyak 2 juta rupiah. Nanti yang umumnya dalam bentuk eh, untuk konsumsi, baik itu dinner maupun lunch, kemudian wisata dan transport lokal. Nah, ini nanti pengeluaran-pengeluaran tersebut, bukti-buktinya dapat dikumpulkan sebagai lampiran pendukung untuk dibuatkan kwitansi biaya hosting. Nih, selain itu juga nanti misalnya ada yang lain yang terkait dengan kegiatan konferensi internasional, kadang ada kebutuhan untuk diadakannya acara di hotel, maka akan muncul paket meeting dan uang hari paket meeting yang dilengkapi dengan uang harian peserta dan transport. Atau juga kadang kalau untuk PHP itu ada cetak banner atau cetak leaflet dan sebagainya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan SPG pertanggungjawaban. Pada prinsipnya sebenarnya segala sesuatu itu eh, sudah ada di dalam SDM Universitas 11 Maret yang bisa menjadi dasar acuan bagi kita ketika melaksanakan kegiatan. Nah, tapi seringkali Bapak Ibu kita harus ekstra hati-hati untuk pengeluaran-pengeluaran tersebut terkait dengan bukti-buktinya, terutama karena misalnya narasumber tersebut adalah narasumber dari luar yang kadang kalau kita ada kekeliruan susah untuk perbaikan, susah untuk minta tanda tangan lagi. Mungkin yang bersangkutan sudah berlanjut kembali ke negara asal. Maka kami sarankan bahwa nanti di setiap pelaksanaan kegiatan itu sebelum pelaksanaan Bapak Ibu bisa berkonsultasi atau berkoordinasi dengan kami di keuangan, mungkin nanti bisa dengan saya atau Ibu Bendahara, apakah yang kegiatan-kegiatan ini sudah siap, kemudian SPG-nya apa saja yang harus disiapkan. Nah, itu kami rasa perlu untuk mencegah agar nanti tidak muncul SPG yang keliru dan kalau sudah terlanjur melewati hari pelaksanaan kegiatan biasanya perbaikannya akan menjadi lebih susah. Jadi lebih baik kita pencegahan, Bapak Ibu bisa membuat draft di awal, kemudian nanti dikonsultasikan ke kami untuk kami lihat masih ada yang kurang di mana atau sebagainya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Mas Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Doni telah memberikan rambu-rambu untuk peng-SPG-an. Saya kira kita semua sepakat bahwa sukses di penyelenggaraan konferensi ini tidak hanya sukses keluaran, tapi juga harus sukses administrasi. Dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan kepada Pak Doni atau juga tim keuangan. Tadi ada Ibu Sri Lestari ya Pak ya, yang nanti akan membantu proses pencairan sih. Atau izin Mas Dian. Mungkin sekalian dengan paparan terkait pajak karena ini saya kira satu kesatuan, jadi nanti pertanyaannya biar lebih konkret gitu. Gimana Pak? Bisa diulangi tadi ada. Iya, kalau bisa nanti mungkin saya usul sekalian dengan paparan pajak dulu saja, belum masuk. Oh iya ya, siap. Biar dari keuangan jadi satu pembicaraan utuh, dipersilakan kepada Ibu Khotimah selaku pengelola data dan dokumen perpajakan dari kantor keuangan
UNS, dipersilakan. Terima kasih Mas Dian. Terima kasih Mas Dian. Saya melanjutkan untuk pemaparan dari Mas Dani untuk Bapak Ibu semuanya. Saya izin share screen Bapak Ibu. Silakan. Ini suara nggak jernih dari komputer atau dari luar ini, Bu Siti Khotimah? Dari luar. Ini saya melanjutkan ya. Monggo, silakan. Untuk pajak PTNBH Universitas 11 Maret 2024 sama seperti pajak lain-lainnya dari tahun 2021 sampai 2024, yaitu dengan NPWP PTNBH status UNS. Jadi kewajiban kita itu adalah memotong, memungut, dan melaporkan. Untuk yang memotong itu adalah PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian untuk yang memungut, kita sudah tidak memungut PPh pasal 22 karena kita sudah bukan bendaharawan pemerintah lagi. Kemudian sudah beralih menjadi PTNBH sehingga PPh pasal 22 tidak memungut. Kemudian memungut PPN. Kita juga setiap akhir bulan itu melaporkan untuk PPN-nya. PPN itu dari mana? PPN itu ada PPN faktur masukan dan PPN keluaran. Dan tugas kita yang ketiga adalah melaporkan. Semua pajak-pajak di atas yang tadi saya sebutkan itu dilaporkan di aplikasi DJP dan e-faktur web-based. Kemudian untuk yang pemotongan pajak tadi saya sebutkan PPh pasal 21, 26, 23 dan PPh final tersebut seperti ini. Untuk yang PPh pasal 21 itu pemotongannya untuk WNI. Kadang kita itu misalnya nih sebagai contoh beliau itu adalah home base-nya itu dosen di luar negeri, cuma status keluarga negaranya adalah WNI. Makanya kita memotongnya adalah PPh pasal 21, bukan PPh pasal 26, seperti itu. Kemudian untuk tarifnya adalah tarif progresif sesuai pasal 17, ini Undang-Undang HPP tahun 2021. Ini sehubungan dengan kegiatan. Biasanya progresif ini ada 5%, 15%, dan 25% itu berlapis. Kemudian itu untuk peserta kegiatan di luar pegawai UNS. Kemudian untuk yang pegawai UNS itu menggunakan tarif TER atau tarif efektif rata-rata untuk pegawai UNS yang dibayarkan lewat remunerasi. Jadi berapakah tarif TER itu? Tarif TER itu tidak bisa diidentifikasi seperti PPh tarif progresif yang 17 peserta kegiatan, karena ini akan diakumulasi oleh sumber-sumber pendapatan yang dibayarkan lewat remun. Contohnya mungkin remun P1, P2, P3, P4 seperti itu akan diakumulasi. Dan besarannya itu disesuaikan dengan PTKP dan prosentasenya. Jadi setiap bulan itu menggunakan tarif TER, tetapi endingnya di akhir tahun akan menggunakan tarif progresif sesuai pasal 17. Kemudian biasanya ada banyak pertanyaan dari mungkin pegawai UNS, kenapa pendapatan saya dan pendapatan yang lain itu hampir sama tapi potongannya berbeda. Nah itu sudah dihitungkan. Kami dari keuangan itu sangat berhati-hati agar tidak terjadi kelebihan pemotongan ataupun kekurangan pemotongan. Jadi ada sistem saving di remunerasi.
Kemudian untuk yang PPh pasal 26, karena ini hubungannya dengan kegiatan internasional, mungkin yang dipotong PPh 26 adalah beliau yang WNA, yang memiliki paspor dengan tarif 20%. Kemudian selain untuk yang PPh pasal 21, 26, itu ada PPh pasal 23, di mana itu adalah pemotongan tentang jasa dan sewa selain yang dipotong oleh PPh final. Untuk PPh pasal 23 ini adalah sesuatu kegiatan yang berhubungannya di dalam negeri. Tarifnya berapa? Tarifnya adalah 2%. Karena per 1 Juli 2024 sudah ada pemutakhiran data antara NIK dan NPWP, semua tarif menjadi 2%. Seperti itu. Kemudian untuk yang kodenya jasa 24 dan kode sewa 100. Kemudian untuk PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2 itu berhubungan dengan jasa konstruksi dan sewa yang tidak dipotong oleh PPh pasal 23, yaitu sewa tanah dan bangunan. Nah, tarifnya itu berbeda antara sewa yang di PPh 23 dengan PPh pasal 4 ayat 2. Untuk yang PPh pasal 23 2%, untuk yang PPh final adalah 10%. Kemudian tadi yang saya sebutkan untuk PPh 22 sudah tidak memungut lagi. Kemudian untuk yang PPN ini mungkin dari tim LPPM untuk pencairan dana atau ada keluaran dari LPPM itu membutuhkan faktur pajak keluaran, bisa menghubungi kami di tim pajak kantor pusat, keuangan kantor pusat. Pun untuk untuk faktur masukan juga sebagai berkas penting untuk bertransaksi dengan kolega, misalnya untuk jasa atau pembelian BHP itu jika di dalam berkasnya itu ada faktur berhubungan dengan PKP, pengusaha kena pajak, berkas pentingnya yang butuh dikumpulkan adalah faktur pajak tersebut, faktur masukan maksud saya. Kemudian PPN yang di dalamnya itu adalah 11% dari dasar pengenaan pajak. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan pajak. Untuk pelaporan pajak tersebut tersentral di kantor pusat di Bapak Ibu. Data untuk laporan kami peroleh dari unit setiap bulannya. Dan mungkin kalau kegiatan ini berhubungan dengan RKAP universitas, nanti bisa LPPM itu mengirimkan laporannya data-data seperti NPWP, NIK, nama, dan lain sebagainya ke kami agar kami bisa melaporkannya. Seperti apa sih output pelaporan dari laporan pajak ini? Outputnya adalah kita mengeluarkan bukti potong Bapak Ibu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan ataupun pegawai UNS. Kemudian kalau yang ini adalah bukti potong jikalau kita berhubungan dengan kolega yang misalnya contohnya adalah pembelian jasa mungkin penerjemah atau lain sebagainya. Nanti kami bisa menerbitkan bukti potong seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa ditambahkan oleh Ibu Sri Lestari. Waktu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti Khotimah. Mungkin nanti sambil berjalan ya, ini penjelasan keuanganannya, saya buka saja untuk forum pertanyaan pada Bapak Ibu penyelenggara konferensi.
Dipersilakan. Dari Prof. Adi. Iya Mas Dian, terima kasih atas kesempatannya. Masalah keuangan dan pajak ini tampaknya bagi kami lebih sulit daripada target luarannya ini. Nah, mohon nanti materinya bisa di-share nih. Tadi ketika mengikuti ya kami agak sedikit paham, tapi tentunya setelah itu ya nanti akan segera lupa kembali gitu. Jadi mohon nanti untuk pandangan kami, mohon bisa di-share materinya. Kemudian yang kedua, untuk seminar kami, ini kan dari Pusat Studi Bioteknologi dan Biodiversitas, ya. Itu rencananya akan diselenggarakan touringnya di Bali ya. Nanti untuk yang acara luring bukan di Solo, di Bali gitu. Nah, itu apakah memungkinkan ya untuk mekanisme keuangannya dengan gitu. Karena rencananya sama dengan Universitas Udayana ya. Tapi sampai saat ini belum ada respon dari mereka. Kami sendiri yang turun. Pak Doni tadi menangkap pertanyaannya Prof. Adi. Kalau saya tidak salah dengar ya tadi agak putus-putus bahwa rencananya kegiatannya akan dilaksanakan di luar Solo, begitu ya Pak? Iya, betul, di luar Solo, di Bali gitu. Jadi ada pembicara dari luar negeri, dari Jepang, terus dari India. Yang India mungkin sekalian ibadah di sana. Baik, ini termasuk yang kalian baru ya. Ini maaf kurang jelas, mohon yang lain sangat di-mute nih. Bu Sri Lestari sama Bu Alfiana bisa di-mute dulu. Atau Bu Sri Lestari menambahkan mungkin. Bismillah. Mohon izin untuk bantu jawab ya Pak. Silakan Ibu. Untuk kegiatan nanti mungkin saya nangkepnya Pak Adi tadi kok kegiatannya luring sama daring gitu. Halo Pak. Iya, tapi yang Ya. konferensinya nanti luring ya. Luringnya di Bali. Terus di Bali nggih. Luringnya di Bali. Terus ada daringnya juga. Ada daringnya untuk yang tidak bisa ke sana begitu untuk yang kelas-kelas itu yang presentasi makalah. Oh iya. Seperti tadi sudah dijelaskan Mas Doni, mungkin bisa dimulai dengan membuat RBA-nya dulu. Jadi ada honorarium itu narasumbernya dari luar negeri dengan tarif tadi sudah dimunculkan. Kemudian mungkin ada moderator dan lain sebagainya. Kemudian tiketnya mungkin kalau sudah dihubungi narasumbernya mungkin bisa ditanyakan harga tiketnya berapa. Kemudian akomodasi berarti otomatis akomodasinya di Bali. Kemudian bisa juga itu tadi Pak, paket meeting. Jadi karena ini kan kegiatannya di Bali, otomatis kan juga pesertanya, panitianya kan ke Bali. Atau panitianya di Solo? Sebagian panitia nanti di Bali. Sebagian panitia di Bali. Jadi nanti ada tambahan berarti perjalanannya yang panitianya, tiketnya. Nah ini mau sebagai perjalanan dinas dibayari panitianya sebagai perjalanan dinas atau paket meeting. Kalau paket meeting itu adalah nanti tadi ada
uang paket meetingnya berapa, kemudian berapa hari, ada dibayari uang harian, kemudian ada transportnya berarti tiketnya itu tadi. Tapi kalau panitianya dibayari sebagai SPPD berarti di situ ada uang harian. Nah, cuma nanti bayar hotelnya tersendiri. Lah monggo. Nanti dari panitia itu pilih yang mana. Bisa panitianya sebagai SPPD, tapi nanti jatuhnya besar sekali, Pak. Jadi mungkin ya pakai paket meeting aja itu. Kemudian mungkin perlu dipikirkan budgetnya, Pak. Yang berikutnya tadi saya nangkep kalau kegiatan ini konferensi internasional akhirnya nanti kan ada jurnal-jurnal yang nantinya dikirimkan, dipubliskan. Mungkin kalau dananya cukup, mungkin bisa dialokasikan sebagai untuk bantuan publikasi. Ada beberapa kegiatan tahun lalu yang menganggarkan untuk membantu biaya publikasi. Situ ada, jadi hanya sekedar bantuan dan itu nominalnya monggo dari panitia nanti biayanya berapa. Cuma yang perlu dipikirkan adalah jurnal yang dikirimkan benar-benar diterima, itu yang dibantu. Diterima oleh namanya mungkin publishernya. Kemudian yang bagian keuangan itu adalah membutuhkan, kalau sudah diterima berarti mereka dapat invoice nih. Jadi invoice-nya atau mungkin syukur-syukur sudah ada bukti bayarnya. Kemudian kopi artikelnya itu yang dibutuhkan oleh bagian keuangan. Tapi kalau misalnya itu hanya sekedar sudah diterima saja, terus muncul invoice, nah enggak apa-apa, itu sebagai lampiran. Kalau mungkin bukti bayarnya belum dibayarkan, dengan adanya bantuan itu mungkin nanti setelah pembayaran bisa dilampirkan. Gitu Pak, mungkin dari kami. Matur nuwun. Nanti kami akan berkonsultasi lebih lanjut untuk tahap-tahapnya. Matur nuwun. Iya. Terima kasih Bu Sri Lestari. Ini kan skema ini kan nanti pembayarannya kan reimbursement ya, klaim ke keuangan kantor pusat ya Bu Sri Lestari. Bisa pakai Porscode kerja bisa Pak. Jadi Oh kalau gitu. penjenengan sudah membuat anggaran, kemudian ke perencanaan penjenengan sudah bisa dapatkan memo. Dengan memo itu penjenengan bawa ke keuangan, penjenengan minta Porscode kerja namanya. Bisa dibiayai dulu, nanti kemudian dipertanggungjawabkan Porscode kerjanya. Persekot itu ke perencanaan ya. Bukan, ke keuangan. Keuangan juga. Kalau ke perencanaan itu memo cairnya. Oh, Perencanaan. Ajuan Porscode kerja itu ke keuangan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang lain mungkin ada pertanyaan kaitannya sama pencairan atau klaim pengganti biaya. Kalau dari keuangan kantor pusat klaimnya itu paling lambat kapan Ibu kalau boleh tahu? Biasanya Porscode kerja itu H-3 kita layani Pak. 3 hari, transfer, ya. 3 hari sebelum pelaksanaan. Ya, bisa. Tapi kalau misalnya membutuhkan untuk Porscode kerja misalnya sehubungan dengan hotel yang harus di DP dulu sebelum minta pakai invoice hotelnya kita transferkan juga nggak apa-apa. Seperti tadi kan kegiatannya ada di Bali, otomatis kan ada invoice awal nih untuk paket meetingnya. Nah itu kita bayari dari keuangan, jadi transfernya dari keuangan.
yang Oh, membayarkan. ya, cukup jelas Ibu. Bapak Ibu yang lain, silahkan. Saya Pak. Ya. Ya, silakan langsung Ibu Prof. Florentina. Ya, Yo, terima kasih. Valentina. Ya, terima kasih. Tadi Bu Sri Lestari selaku Keuangan Pusat itu sudah menjelaskan tentang mekanisme pencairan dana. Terus terang Bu Sri Lestari dulu kami itu sudah pernah melakukan ini 2 tahun yang lalu atau saya lupa. Jadi tidak adakah apa ya semacam alur kami diberikan alur bagaimana tentang pencairan dana. Jadi kalau saya catatkan dibuat dulu RDA-nya, kemudian di memo, kemudian spot dan sebagainya. Ya, dan segala macam tadi saya dengarnya. Terus terang saja saya sudah lupa Bu Sri Lestari. Mohon kami diberikan alur, ya, diberikan alur untuk proses pencairan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini keterkaitan dengan seminar, itu kami tidak lepas dengan panitia. Kalau tadi yang seperti sudah dijelaskan, saya lupa tadi yang menjelaskan, itu ada beberapa yang bisa kami ajukan di RBA. Di antaranya adalah ada HR panitia. Artinya kami melibatkan beberapa panitia baik itu dosen maupun mahasiswa. Kebetulan kami akan menyelenggarakan besok itu di luar UNS. Beberapa mahasiswa terlibat. Apakah untuk yang tadi sudah dijelaskan itu ada HR panitia? Kami bisa mengajukan HR panitia keseluruhan dari panitia yang terlibat, baik dosen maupun mahasiswa atau hanya mahasiswa saja. Kemudian ada juga biasanya kan konsumsi dan sebagainya. Itu boleh diajukan untuk RDA ataukah bagaimana? Baik itu konsumsi rapat-rapat maupun nanti di full day meeting-nya. Kebetulan kami itu akan menyelenggarakan besok hari Rabu ini. Ini kan penjelasannya baru sekarang. Kami terus terang ini kan sudah selesai. Mungkin itu dulu dari saya. Izin jawab, Prof. Mungkin alur tadi sudah dijelaskan Mas Doni, nggih. Alurnya mulai dari penjenengan buat RBA, segala pembiayaan tentang kegiatan tersebut, terus kemudian diajukan ke perencanaan, nanti terbit memo cair. Setelah dari memo cair, penjenengan bawa memo cair itu ke keuangan dengan surat pengantar untuk diajukan porskot kerja kegiatan. Nah, porskot kerja kegiatan ini mungkin tidak semua kita serahkan penjenengan. Jadi contohnya seperti paket meal hotel, itu nanti karena yang membayar adalah bagian keuangan, otomatis itu tidak diserahkan ke panitia. Karena UNS memberlakukan non-tunai, jadi di atas 7,5 juta itu adalah transfer langsung ke rekanan. Jadi kita nanti penjenengan yang memberikan kita invoice, bagian keuangan mentransfer ke rekanan. Terus kemudian masalah yang panitia. Untuk yang panitia kegiatan itu adalah pegawai UNS dan pegawai non-UNS termasuk mahasiswa. Untuk yang pegawai UNS itu bisa diraih lewat remun, Ibu. Jadi penjenengan buatkan surat tugas, nanti di anggarannya dimasuk
menyerahkan, nanti surat tugas tersebut dikasihkan ke Rimun, nanti muncul di Rimun nanti apa namanya honor tersebut. Untuk yang non pegawai non UNS termasuk mahasiswa itu bisa dibayarkan. Nanti termasuk nanti minta klaim honor untuk mahasiswa. Cuma mahasiswa ini di SBM bacanya halaman berapa itu ada 50% dari tarif yang biasa. Begitu Ibu. Jadi sebelum kegiatan, setelah jenengan dapat memo, kemudian dapat porskot kerja, Ibu bisa belanjakan. Cuma pesan saya, karena perpajakan itu yang membayarkan bagian keuangan, maka hati-hati menyerahkan kepada narasumber, moderator, terus kemudian ada mungkin MC atau lain-lain itu adalah netonya. Jadi kebanyakan panitia itu menyerahkan adalah brutonya. Nah, itu yang saya sayangkan. Jadi serahkanlah setelah dipotong pajak, setelah dihitung yang diserahkan ke yang bersangkutan itu adalah netonya. Nah, tadi Ibu, ada lagi yang perlu kami jawab? Nggih, matur nuwun Bu Lestari, memang sudah cukup jelas. Tapi mungkin apa namanya aturan pembuatan SPJ dan sebagainya kayaknya sama tahun yang kemarin nih. Karena saya itu mau menyelenggarakan besok hari Rabu itu, terutama kan utusan aja Ibu, utusan aja admin penjenengan datang ke keuangan. Karena ini kan perbendaharaan sudah berbeda orang, jadi formnya juga sudah beda. Jadi utusan aja ke sini, yang dibutuhkan itu apa saja. Jadi pada saat apa namanya porskot kerja, nanti utusan aja admin penjenengan datang ke sini, kita kasih formnya, kita kasih penjelasan nanti SPJ ini kelengkapannya apa saja, kemudian harus bagaimana, dipotong pajak berapa. Nah, nanti kita jelaskan pada saat untuk ada apa namanya saat meminta porskot kerja itu Ibu. Monggo. Saya berpikirnya malah justru SPJ-nya kan yang biasanya dalam tanda kutip agak susah pembuatan apa itu loh Bu, berkas-berkasnya yang harus tanda tangan. Ini kan kami mengejar yang namanya narasumber tadi katanya kan. Nanti kalau narasumbernya udah pulang itu yang kami repotkan kan itu. Nah itu makanya mungkin yang di depan itu yang di dekat karena kami Rebo Bu, makanya mau lihat persyaratannya itu tadi terutama untuk HR narasumber apa tadi tiket dan sebagainya. Itu yang mungkin nanti ya kami memang putusan mungkin besok akan menemui siapa Bu Lestari langsung. Yang di mananya? Di keuangan. Boleh kami welcome semua Ibu. Oke. Mau panggil siapa? Nggih. Nggih, itu aja. Matur nuwun. Nggih, izin menambahi Ibu, jadi memang kalau kita mencari praktis nanti bisa datang ke keuangan utusan admin misalnya, nanti kami akan siapkan formnya Ibu. Jadi nanti tinggal ketika pelaksanaan tinggal melengkapi form-form tersebut agar jangan sampai ada yang keliru ketika sudah terlanjur dibayarkan. Nanti bisa ke Bu Sri Lestari atau nanti bisa dengan DPP kantor pusat 1 Ibu Rita. Ingatan Ibu, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak. Ya, terima kasih Pak Doni dan Ibu Sri Lestari yang menyampaikan kaitan dengan keuangan. Monggo Bapak Ibu sebisa mungkin nanti sebelum pelaksanaan bisa konsultasi terlebih dahulu ke keuangan UNS. Nanti sudah disediakan form, sudah ada catatan yang harus dilengkapi, misal SPJ hotel yang harus dilengkapi apa saja sudah ada gitu. Nanti tinggal melengkapi catatan-catatan itu. Ada yang lain atau cukup? Atau juga mungkin di sini ada asisten-asisten dari para penyelenggara yang ditugaskan untuk mengurusi administrasi.
Kalau tidak ada, saya cukupkan. Nggih. Bapak Ibu tadi saya sudah nge-share di grup Pak Channel Trihandoko. Ada yang mau ditanya? Cukup, Pak. Makasih, Pak. Oh ya. Eh tadi ada apa di grup Hiba Inisiatif Penyelenggaraan KI. Saya sudah nge-share tautan yang disampaikan Pak Anif tadi. Mohon nanti Bapak Ibu bisa mengisi kaitannya dengan update luaran inisiatif, nama pengusul, terus nama konferensi, rencana publikasi, terus ada kontrak dan kapan pelaksanaan seminarnya itu untuk update tim penjaminan mutu LPPM. Nanti silahkan bisa diisi terlebih dahulu. Dan nanti minta Pak Doni sama Ibu Siti Khotimah nanti minta materinya biar nanti kita share di grup penyelenggara konferensi internasional. Oke, baik. Oke, siap, Mas Dian. Ya. Kalau ada pertanyaan, forum untuk narasumber dan juga sesi tanya jawab saya akhiri. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Dian Pranowo dan Bapak narasumber atas pemaparan materinya. Semoga sosialisasi pada hari ini memberikan pemahaman dan dalam mekanisme pencairan pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan konferensi internasional. Akhir kata, jika terdapat salah kata dalam sesi hari ini, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, matur nuwun. Terima kasih.